Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya, Pak Alif Saputra. Untuk materi kali ini kita membahas mengenai cerita fantasi. Sebelumnya, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa like dan komennya. Baik, kita langsung masuk ke materi. Cerita fantasi itu masuk ke dalam teks narasi, salah satu dari teks narasi. Pengertian teks narasi adalah teks yang menyajikan sebuah cerita berupa serangkaian peristiwa yang disusun dengan urutan waktu dan kronologis. Teks ini bertujuan untuk menghibur para pembacanya melalui cerita atau kisah-kisah berupa cerita fiksi yang disampaikan oleh penulis. Nah, di sini cerita fiksi itu berarti cerita khayalan atau imajinasi dari seorang penulis, bukan cerita aslinya. Jadi fiksi itu adalah khayalan, hanya sebuah khayalan. Lalu selanjutnya kita masuk cerita fantasi. Cerita fantasi merupakan salah satu jenis teks narasi yang tadi sudah dijelaskan. Masuk bagian dari salah satu jenis teks narasi. Cerita fantasi adalah sebuah karya yang dibangun dalam alur penceritaan yang normal, bersifat imajinatif dan hayal. Biasanya dalam setting atau dalam latar, penokohan maupun konflik tidak realistis, bahkan terkesan dilebih-lebihkan dan tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Jadi cerita fantasi itu cerita yang hayalan, yang hanya berimajinasi aja. Namanya juga fantasi ya. Jadi hanya imajinasi kalian aja, hanya imajinasi penulisnya. Jadi dalam cerita itu bisa dilebih-lebihkan dari alurnya, dari tokohnya, atau dari latarnya. Jadi bisa dilebih-lebihkan, bahkan tidak pernah terjadi di dunia nyata pun bisa dimasukkan ke dalam cerita ini. Makanya di sini bisa terkesan dilebih-lebihkan dan tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Jadi belum tentu yang di cerita fantasi itu nyata karena hanya berbentuk hayalan. Jadi kalau memang nanti kalian membaca sebuah cerita fantasi, kalian jangan membayangkan bahwa itu asli. Itu hanya settingan, hanya hayalan aja, hayalan seorang penulisnya. Jadi tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Walaupun ada beberapa cerita fantasi yang diambil dari idenya diambil dari dunia nyatanya. Tapi dalam ceritanya itu diimajinasikan lagi, dilebih-lebihkan lagi, atau didramatisasi lagi oleh penulisnya. Seperti itu. Kita lanjut. Ciri-ciri cerita fantasi. Yang pertama, ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis. Tidak dibatasi oleh realita ataupun kehidupan nyata. Jadi idenya itu terserah. Penulisnya, khayalan penulis itu seperti apa, idenya mau seperti apa itu terserah. Itu tidak akan dibatasi oleh realitanya, oleh aslinya atau kehidupan nyatanya. Terkadang bersifat sederhana, namun mampu menitipkan pesan yang menarik. Walaupun ceritanya kadang sederhana, tapi ada amanat yang tersampaikan biasanya. Dan itu amanatnya biasanya menarik. Lalu memiliki setting dan perangkat cerita yang jauh dari kenyataan. Nah, yang tadi saya bilang, jadi bisa dilebih-lebihkan ya, tidak bersifat nyata. Jadi jauh dari kata nyata, kenyataan, hanya fiksi, hayalan, imajinasi seorang penulis. Lalu menguatkan unsur fantasi tersebut dengan logika dan konflik yang dijalani tokoh. Jadi biasanya dalam tokohnya dilebih-lebihkan nih karakter tokohnya. Entah karakter tokohnya ada antagonis, protagonis, atau tritagonis. Lalu penokohan terkesan berlebihan. Nah, ini berlebihan nih, baik dalam hal karakter, jenis, dan dinamika sosial. Jadi yang tadi saya bilang, ada tokoh yang antagonis, protagonis, atau tritagonis. Jadi dilebih-lebihkan tokohnya, yang baik terlalu baik, yang jahat terlalu jahat, atau yang lainnya. Selanjutnya, unsur-unsur cerita fantasi. Nah, di sini unsurnya ada 3. Tapi kalau unsur intrinsik itu ada tema juga ya. Jadi di sini yang dibahas adalah tokoh dan penokohan,
tokoh penokohan ini adalah tokohnya atau pemerannya atau karakternya, lalu penokohan sifatnya, wataknya. Jadi tokoh dan watak sifatnya. Lalu latar atau setting. Nah, latar ini ada 3. Ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Nah, ini juga nanti bisa dilebih-lebihkan nih dalam cerita fantasi ini. Entah latarnya nanti di dunia dewa, di langit, latarnya, latar tempatnya, atau waktunya waktu rembulan datang, atau suasananya seperti apa. Jadi nanti bisa dilebih-lebihkan di latar ini. Nah, lalu urutan peristiwa atau alur. Alur itu ada 3. Alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Tapi biasanya kalau dalam cerita fantasi, itu hanya menggunakan satu alur. Kalau tidak maju, ya mundur. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, kalau memang belum nanti saya lanjut. Lalu, menceritakan kembali isi cerita fantasi. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalau kalian ingin menceritakan kembali, contohnya saya nanti menyuruh kalian untuk membacakan sebuah teks fantasi tanpa melihat teks. Nah, kalian yang perlu kalian lakukan adalah yang pertama adalah membaca keseluruhan teks atau peristiwa. Jadi kalian harus membaca seluruhan teks, jangan setengah-setengah, tapi seluruhnya. Lalu mencatat tokoh-tokoh dalam teks. Siapa aja tokohnya? Penokohannya seperti apa? Jadi siapa tokohnya, penokohnya seperti apa? Lalu mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam cerita. Jadi catat hal-hal yang terjadi dalam cerita itu apa. Biar nanti kalian merangkai kata-katanya gampang. Lalu ada mencatat latar cerita fantasi. Latarnya ya, ada latar tempat, suasana, sama waktu. Lalu, nah dari sekian banyak, lalu setelah itu kalian susun, baru kalian menceritakan kembali isi cerita fantasi yang berdasarkan tokoh, peristiwa, dan latar yang telah dicatat. Jadi, catatan itu berguna untuk kalian merumuskan bagaimana kisahnya atau bagaimana ceritanya dalam teks fantasi tersebut. Lalu ada struktur cerita fantasi, ada orientasi, ada komplikasi, dan ada resolusi. Ini adalah pengenalan, biasanya pengenalan tokoh, pengenalan suasana, latar, atau yang lain-lain. Jadi ada pembukanya. Lalu komplikasi, ini adalah konflik, permasalahan yang ada dalam cerita atau teks, komplikasi. Lalu ada resolusi, resolusinya adalah seperti solusi dari permasalahan yang ada di dalam komplikasi ini. Jadi ada masalah, pasti ada solusi. Nah, dari penjelasan ini, ada yang kira-kira belum paham? Kalau memang belum paham, nanti bisa kalian tanyakan ke komentar di komentar, atau kalian bisa langsung WhatsApp ke grup Bahasa Indonesia. Nah, untuk tugas kali ini adalah carilah satu contoh cerita fantasi, bisa dari Google atau dari manapun, dari buku kalian juga kalau ada silahkan. Lalu kalian cari tokohnya siapa aja, lalu penokohannya atau wataknya seperti apa, kemudian alurnya maju atau mundur, bahkan atau campuran. Lalu latarnya, ada latar tempat, latar waktu, latar suasana. Lalu pesannya, pesan dari cerita fantasi tersebut, pesan dari penulis untuk pembacanya. Jadi ada 4 yang dicari. Tokoh penokohan, ya, tokohnya dan wataknya, lalu alurnya, lalu latarnya. Latar juga ada 3 yang kalian cari, ada latar waktu, kapan, ada latar suasana, bagaimana, dan ada latar tempat, gimana. Itu yang kalian cari. Lalu ada amanat atau pesan. Ini pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca.
Jadi nanti kalian kerjakan di buku catatan kalian, teksnya, beserta teksnya juga ditulis. Lalu kalian nanti cari yang tadi saya tugaskan. Setelah itu kalian foto dan jangan dikolase. Setiap tugas di lembar kerjanya, setiap lembarnya itu wajib tulis nama dan kelas serta tanggal hari ini, ya, serta tanggal hari ini. Nantinya foto-foto tersebut kalian foto satu persatu dan juga foto kalian saat mengerjakan, saat mendengarkan atau saat kalian menonton video ini, kalian foto juga. Jadi kalian bisa pinjam HP orang tua kalian, lalu kalian minta difotokan saat kalian menonton video ini. Jadi nanti termasuk dalam tugas ya. Jadi kalau nanti tidak ada foto kalian saat menonton video ini, berarti kalian tidak menyimak video ini. Ya, sampai sini kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung di grup dan jangan lupa tulis di kolom komentar nama dan kelas kalian sebagai absensi bahasa Indonesia. Jika kurang paham atau kurang jelas, bisa diulangi lagi video ini untuk tugas-tugasnya. Jadi tugas ada di dalam video ini, silakan kalian simak baik-baik. Bisa kalian pause tiap tugasnya. Bisa saya ulang tugasnya ya. Tugasnya adalah kalian mencari satu cerita fantasi, lalu kalian tuliskan tokoh penokohannya, lalu alurnya, lalu latarnya, latar juga ada 3, latar tempat, waktu, dan suasana, lalu amanat atau pesan dari penulis kepada pembaca. Tulis di buku catatan, foto satu persatu tugasnya, tulis nama, kelas, dan tanggal hari ini, tanggal tugasnya, lalu foto kalian saat menonton video ini. Jadi wajib ada fotonya, jangan dikolase, kirim satu persatu dalam Classroom. Oke, sampai sini saya akhiri, silahkan kerjakan tugasnya. Jika kurang ada yang jelas atau kurang jelas, silahkan bisa tanyakan di grup. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.